Halo semua, selamat datang kembali di channel Simple Midwife. Di channel ini kita akan membahas berbagai istilah kesehatan, terutama di bidang kebidanan. Topik bahasan kita kali ini adalah VT. Ada yang sudah tahu apa itu VT? Kapan harus dilakukan dan apa aja sih urutan dalam penilaian saat kita VT? Simak sampai habis penjelasannya ya. Untuk yang belum subscribe, bisa sekarang di-subscribe dulu biar gampang saat mencari materi saat belajar. VT adalah singkatan dari vaginal toucher atau biasa dikenal juga dengan pemeriksaan dalam yang singkatannya adalah PD. VT dilakukan dengan cara memasukkan dua jari pemeriksa, jari telunjuk dan jari tengah ke dalam jalan lahir ibu. Tujuan utama dari VT adalah menentukan pembukaan ibu pada saat persalinan. Namun yang dapat diketahui pada saat melakukan VT tidak hanya pembukaannya. Kita perlu mengetahui kapan VT perlu dilakukan. VT umumnya dilakukan pada saat ibu hamil aterem atau cukup bulan, datang dengan keluhan kencang-kencang dan keluar lendir darah. Pada skenario ini, VT dilakukan untuk menentukan apakah ibu hamil ini sudah benar-benar masuk dalam persalinan atau belum. Dan apabila sudah, juga dapat menentukan apakah persalinannya sudah dalam kala 1 fase aktif atau masih dalam fase laten. Skenario kedua, VT dapat dilakukan setiap 4 jam pada persalinan untuk menentukan laju pembukaan mulut rahim. Jangan lupa untuk mencatat semua kemajuan persalinan di partograf. Dalam channel ini, partograf juga sudah pernah dibahas. Bisa coba klik link di atas atau link di deskripsi di bawah. Selanjutnya, penilaian apa saja yang bisa kita dapatkan setelah melakukan VT? Pertama, vulva dan uretra. Vulva dan uretra dinilai sebelum pemeriksa memasukkan dua jari ke jalan lahir. Penilaian ini biasanya dilakukan pada saat membersihkan bagian labia, mayora, dan minora. 2. Dinding vagina. Sesaat setelah memasukkan kedua jari, nilai dinding vagina dari ibu. Dalam dinding ini biasanya terasa licin. Ketiga, keadaan porsio. Selanjutnya nilai keadaan porsio atau mulut rahim. Penilaian porsio bisa berupa porsio tebal, tipis, lunak, atau kaku. Keempat, pembukaan. Perkirakan pembukaan mulut rahim. Pembukaan berkisar antara 1-10 cm. Pembukaan 1-3 persalinan dalam kala 1 fase laten. Dan untuk 4-10 artinya persalinan dalam fase aktif. 5. Keadaan ketuban. Pada tahap ini, nilai apakah selaput ketuban masih utuh atau apakah sudah pecah. 6. Bagian yang terkemuka atau menumbung. Apabila ketuban belum pecah, cek apakah ada bagian janin yang terkemuka. Artinya, apakah ada bagian janin selain kepala yang menghalangi janin untuk keluar seperti misalnya tali pusat atau bisa juga jari-jari. Apabila sudah pecah, maka cek apakah ada bagian janin yang menumbung atau terjepit antara kepala bayi dan porsio. Ketujuh, presentasi. Presentasi yang dimaksud adalah bagian terbawah janin. Normalnya, bagian terbawah janin yang teraba adalah UUK atau ubun-ubun kecil yang menandakan bagian terbawah janin adalah kepala bagian belakangnya. 8. Molase. Molase terjadi ketika tulang-tulang ini berhimpit atau bertumpuk. Normalnya, molase tidak terjadi dan di antara dua tulang kepala bayi terdapat jarak. 9. Penurunan. Selanjutnya, tentukan bagian terbawah janin sudah pada bagian Hodge berapa. Untuk bidang-bidang Hodge sudah pernah dibahas pada video lainnya. 10. STLD. Penilaian terakhir yang bisa dilihat adalah sarung tangan lendir darah. Penilaian ini dilakukan setelah jari dikeluarkan dan diperhatikan apakah sudah ada lendir darah atau belum.
Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai VT, vaginal torture atau PD pemeriksaan dalam. Semoga video ini membantu teman-teman semua yang sedang belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah pembahasan apa kira-kira yang seru untuk kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa!